Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik dengan tema kesalahan dan juga error. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang adanya error dan juga kesalahan, kita akan memahami dulu apakah metode numerik itu. Jadi dari beberapa definisi, itu diberikan definisi bahwa metode numerik adalah suatu analisis atau teknik penyelesaian problem matematika, itu disertai data, diformulasikan atau diolah sedemikian rupa sehingga problem tersebut dapat diselesaikan secara numerik dengan hitungan angka-angka dan secara analitik. Nah, kemudian ada definisi yang lain menyatakan bahwa analisa numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan atau mengolah masalah matematis agar mereka dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Sehingga solusi numerik ini biasanya digunakan ketika solusi secara analitik atau matematika itu tidak didapatkan pada suatu permasalahan. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara tentang fungsi dari metode numerik, sebenarnya fungsinya adalah sama seperti dengan yang lain. Jadi kalau kita berbicara itu, kita bisa memulai dengan adanya suatu masalah. Ketika ada suatu masalah, maka kita akan mencari sebuah solusi. Itu pasti. Misalkan masalah lentur pada balok. Kemudian kita mau mencari solusi. Kemudian solusi secara analitik atau matematik itu nanti biasanya melahirkan suatu persamaan-persamaan matematik yang bisa digunakan untuk menghitung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga kita mencari solusi melalui metode eksperimen, yaitu melakukan pengujian-pengujian yang berbasis penelitian yang ada di laboratorium. Membuat benda uji, sebuah balok, kemudian diberikan beban dan dihitung berapa lentur yang terjadi pada balok tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada solusi dengan menggunakan metode numerik, yaitu solusi yang dilakukan dengan suatu pemodelan yang dibantu dengan menggunakan software sehingga bisa mendapatkan data berapa lentur yang terjadi pada balok tersebut. Nah, ini sebagai suatu contoh, apabila ada suatu permasalahan, yang permasalahannya itu adalah nilai dari sebuah momen lentur dari sebuah balok, maka secara analitik itu bisa dihitung menggunakan persamaan-persamaan seperti ini yang didapatkan dari rumus berdasarkan SNI 2847. Kemudian secara eksperimen, kita juga bisa membuat balok sesuai dengan ukuran yang ada, kemudian balok tersebut mempunyai tulangan, ya, tulangannya ada di dalamnya, baik geser maupun lentur, kemudian setelah dicor dan mengeras, bisa dilakukan pengujian secara eksperimen seperti ini. Diletakkan di antara dua tumpuan, satu, tumpuan kemudian dua, diberikan beban satu, beban dua, jadi bebannya ada beban 2 titik seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan data berapa nilai yang kita cari di situ. Atau solusi yang ketiga, yaitu menggunakan pemodelan di dalam software. Biasa lazim digunakan di sini misalkan software bernama Abacus. Digunakan untuk memodelkan suatu balok yang ditumpu di kedua ujungnya seperti ini, kemudian diberikan beban 2 titik seperti ini. Nah, hasilnya seperti yang ada di bawahnya. Sama halnya ketika di eksperimen, dia akan tertarik di bagian bawah, sehingga tegangannya itu akan membesar. Di sini juga terlihat bahwa di bagian bawah ini, di metode numerik, itu juga menghasilkan warna yang merah. Nah, teman-teman bisa melihat, warna merah yang itu merepresentasikan bahwa tegangannya sangat besar di posisi itu. Itulah kenapa metode numerik itu bisa digunakan untuk mengestimasi suatu hasil dikala metode analitik itu tidak memberikan solusi, kemudian metode eksperimen itu juga susah untuk dilakukan karena biasanya terkendala oleh alat dan juga bisa terkendala oleh ukuran-ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan mengenal perbedaan antara matematik dan numerik. Kenapa tidak dimasukkan yang eksperimen? Jelas eksperimen itu kan dikerjakan di laboratorium
dan real, fakta dan eksak kan gitu. Nah, kemudian kita akan mengenal karena ada solusi matematik, kemudian ada solusi numerik, di mana keduanya itu ada sesuatu yang perlu kita dapatkan dari informasi ini. Yang pertama, untuk matematika, itu biasanya digunakan dalam besaran yang tak terbatas, umumnya didekati dengan limit dan merepresentasikan angka dan proses. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan dari suatu model diselesaikan dengan analisis murni. Jadi diselesaikan dengan model analisis murni. Makanya di jurusan matematika itu juga ada jurusan matematika murni dan juga matematika pendidikan. Yang gelarnya juga berbeda. Sarjananya adalah sarjana sains, yang satu pendidikan adalah SPD. Nah, kemudian yang ketiga, untuk tujuan-tujuan praktis, penyelesaian problem analisis matematis dihitung dengan manual, jadi tidak bisa dengan komputer. Misalnya komputer tidak dapat mencari nilai derivatif kalau tidak diberikan data-datanya. Nah, kemudian pada posisi metode numerik ini, dia merepresentasikan besaran yang semula tak terbatas menjadi terbatas atau finite. Kan gitu. Kemudian yang kedua merupakan proses hitungan dalam angka. Yang betul-betul hasilnya itu adalah outputnya adalah angka. Kalau matematika itu outputnya bukan angka, tapi suatu persamaan yang merupakan hubungan parameter satu dengan parameter yang lainnya. Misalkan Y sama dengan X bla 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 bla. Nah, itu. Tapi kalau dalam metode numerik, dia menghasilkan suatu angka. Di samping metode numerik itu mempunyai keunggulan, yaitu keunggulannya adalah bisa mengestimasi suatu nilai ketika sesuatu tersebut belum mendapatkan solusi secara analitik dari hubungan-hubungan yang terjadi pada permasalahan itu. Jadi bisa digunakan metode numerik atau tidak bisa dilakukan eksperimen karena keterbatasan laboratorium yang tidak mempunyai alat. Kemudian kapasitas alat yang tidak memenuhi, maka bisa dilakukan dengan estimasi metode numerik. Seperti pada slide sebelumnya tadi, mempunyai perilaku yang sama. Akan tetapi di sini juga mempunyai kelemahan, di mana kelemahan yang pertama adalah hasil hitungan merupakan suatu pendekatan. Jelas itu adalah suatu pendekatan. Karena yang eksak adalah hasil dari pengujian eksperimen. Maka di suatu jurnal, di suatu penelitian, itu biasanya ada jurnal yang berjudul validasi eksperimen terhadap numerik permasalahan tentang apa, seperti itu ada. Nah, kemudian yang kedua, adanya kesalahan atau error yang sangat dipengaruhi oleh model matematik yang dipakai. Jadi, karena fungsi matematik itu ada, terus kemudian ketika kita bawa kepada metode numerik, nah karena metode itu adalah pendekatan, maka dia akan memberikan suatu error. Jadi sangat berpengaruh di situ. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan program untuk mengeliminasi error. Jadi kemampuan program untuk mengeliminasi error. Itu semua program tidak sama gitu. Misalkan sama-sama yang teman-teman di sini gunakan adalah struktur analisis program. Dari versi yang awal, zaman saya dulu, itu versi yang ke-7, itu kisaran tahun 2003, 2004, itu versi yang ke-7, naik kepada versi yang lebih atas, sampai sekarang kepada SAP yang saat ini, itu ketika dibandingkan dengan model yang sama, properties yang sama, nah itu nanti akan mempunyai hasil yang tidak sama. Ketidaksamaannya walaupun tidak besar, tapi tidak sama. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena apa? Itu kemampuan program untuk mengeliminasi error. Jadi perkembangan-perkembangan itu terus ada. Nah, inilah adalah perbedaan antara matematika dan numerik pada representasi angka, di mana poin 1A itu terjadi nilai pi adalah 3,141592589732338. Kemudian pada representasi angka untuk metode numerik, P sama dengan 3,1416. Selesai di situ. Jadi ada sesuatu yang dibulatkan. Dari 415 menjadi 416. Dan ini dibatasi sampai seperti itu. Sehingga muncul di situ nanti ada perbedaan karena pembulatan. Kemudian satu yang B itu 2/3 sama dengan 0,666666 sekian. Kemudian pada poin metode numerik di 2/3
Teman-teman bisa melihat di sini ada 0,6667. Sehingga di situ ada pembulatan. Dan itu nanti juga akan memberikan nilai yang berbeda ketika dibandingkan dengan sesuatu yang tidak dibulatkan. Kemudian ada lagi di bawahnya ini lingkaran, dia pi per pi r kuadrat, luas lingkaran. Kemudian pada metode numerik ini menggunakan angka 3,1416. Atau yang sering kita pakai adalah 3,14 sampai pada situ saja. Dikalikan dengan R kuadrat. Dan tentunya itu nanti akan membawa konsekuensi yang berbeda ketika kita menggunakan pendekatan matematik dan menggunakan pendekatan numerik. Dari uraian sebelumnya tadi, adanya perbedaan antara representasi angka dari matematika dan numerik, maka muncullah suatu kesalahan atau error, jadi ketidaksesuaian. Nah, penyelesaian secara numerik suatu persamaan matematik hanya memberi nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya atau eksak. Berarti dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan terhadap nilai sebenarnya. Nah, di sini ada tiga macam kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan bawaan. Itu memang bawaannya salah. Ya. Kemudian yang kedua, kesalahan pembulatan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan pemotongan. Nah, seperti apa kesalahan bawaan, seperti apa kesalahan pembulatan, kemudian seperti apa kesalahan pemotongan, kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah kesalahan bawaan. Kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Jadi kesalahan tersebut bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data. Itu mungkin terjadi. Jadi ketidaktelitian itu mempengaruhi terhadap kesalahan. Walaupun niatnya itu mau benar dalam menyalin, tetapi faktanya ada yang keliru. Salah membaca skala itu juga mungkin. Atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Jadi ada hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Misalkan hubungan antara faktor air semen dan kuat tekan beton. Semakin besar nilai faz, maka kuat tekan beton akan semakin turun. Semakin kecil nilai faz, maka kuat tekan beton akan semakin besar. Akan tetapi bisa dinyatakan bahwa tidak mutlak ketika faz itu kecil sampai sekecil mungkin kekuatan itu akan naik. Ada titik-titik tertentu yang membuat kekuatan itu juga turun karena faznya sangat kecil. Disitulah nanti ketika seorang yang sedang meneliti tidak bisa merepresentasikan perilaku atau hukum fisik dari permasalahan itu, maka bisa terjadi dalam kesalahan analisis data. Harusnya menggunakan persamaan yang mungkin polinomial, kemudian asimptotis, akan tetapi dia menggunakan persamaan yang lain, misalkan linier, sehingga tidak tepat. Nah, contoh yang ada di sini, misalkan pengukuran selang waktu 2,3 detik. Maksudnya begini, setiap 2,3 detik itu akan mengukur sesuatu. Jadi terdapat beberapa kesalahan karena hanya dengan suatu kebetulan saja. Jadi suatu kebetulan nih, suatu kebetulan selang waktu akan diukur tetap pada 2,3 detik. Itu susah. Kadang-kadang ya maju seperberapa detik kan gitu. Kadang-kadang juga telat untuk mencet tombol lebih dari 2,3 detik. Walaupun kelebihannya itu cuma 0,1, 0,2 atau kurangnya juga cuma 0,1 ataupun 0,2. Sehingga itu disebut sebagai kesalahan bawaan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pembulatan. Nah, kesalahan pembulatan ini terjadi karena diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Nah, kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan itu digunakan untuk mengganti bilangan yang eksak. Misal suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Sehingga setelah angka tersebut kita anggap tidak ada angka. Sedangkan angka pada posisi ke n tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan satu digit. Sebagai contoh di sini, ada angka 86743242. Kemudian kita anggap saja dia 86743. Menganggap di belakangnya itu sudah tidak masuk kepada
perhitungan. Walaupun itu nilainya mungkin kecil kan gitu, dalam satuan mikron, tapi tetap saja itu adalah dalam sebuah perbedaan. Sehingga itu adalah sebuah kesalahan karena membulatkan angka. Kemudian yang kedua, misalkan 3,1415926. Nah, angka di sini komanya 3,1415926. Kemudian dibulatkan saja menjadi 3,14. Maka itu juga tidak tepat. Secara metode numerik tidak tepat. Nah, ini teman-teman sering menggunakan ini. Misalkan rumus yang menggunakan pi. Nah, pi itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Sebenarnya kalau kita hitung betulan, di belakang digit dari angka 4 itu masih ada angka. Sehingga ketika kita bulatkan ke situ, ya nilainya menjadi tidak tepat secara ilmu metode numerik. Itulah sebagai kesalahan pembulatan. Kemudian beberapa aturan pembulatan bilangan sampai n angka yang berarti dengan membuang semua angka di sebelah kanan dari angka n tersebut. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada suatu ketika itu kita tidak memperhitungkan angka. Jadi angka yang ada itu tidak kita masukkan dalam perhitungan. Sebagai contoh di sini 29,63243 dibulatkan jadi 29,63 saja. Ada juga ketika kita juga kasus yang kedua, jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan dari bilangan ke n, maka angka ke n dinaikkan satu tingkat. Ini kenaikan satu tingkat itu juga tidak mutlak mesti tepat. Seperti pada angka 81,9773. Ini dibulatkan menjadi 81,98. Ya itu lazim-lazim saja, tapi menurut ilmu kacamata ilmu metode numerik itu terjadi sebuah kesalahan, yaitu kesalahan pembulatan. Kemudian yang ketiga adalah jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan dari bilangan yang ke n, maka angka yang ke n tetap tidak berubah jika angka yang ke n tersebut adalah angka yang genap. Dan dinaikkan satu digit jika angka yang ke n tersebut adalah angka yang ganjil. Sehingga angka yang ke n akan selalu genap. Sebagai contoh di sini, misalkan angka 46,35 dibulatkan menjadi angka 46,4. Nah, ini pembulatannya seperti ini. Nah, kemudian 48,45 itu dibulatkannya menjadi angka 48,4. Ini sebagai contoh yang ketiga. Inilah ketidaktepatan dari sebuah pembulatan yang sering terjadi dan lazim terjadi di dalam sebuah perhitungan-perhitungan. Nah, selanjutnya sekarang coba kita lihat sedikit. Ada beberapa pembulatan yang memang sengaja dilakukan, misalkan. Kalau kawan-kawan itu membeli sesuatu ke Indomaret ataupun juga Alfamart, itu juga sama saja. Kemudian setelah itu membayar kepada kasir dan kemudian ada kembalian yang nilainya 200 ataupun 300. Biasanya akan ditanya, bolehkah sisa kembalian ini dijadikan donasi? Kemudian kita akan menjawab, boleh silahkan 200 kan itu, ataupun 300 kan itu. Bagi kita itu sangat kecil kan gitu. Mari kita lihat dari perspektif metode numerik yang ini diaplikasikan pada aspek ekonomi. Coba kita lihat data dari gerai Indomaret yang ada di Indonesia pada tahun 2020 ini, saya cek itu ada sebanyak 18.600 di sini. Jadi ada 18.600 gerai. Kemudian, kalau dalam setiap gerai, dalam satu hari itu, kita buat rata-rata adalah 200 transaksi, biasanya juga ada yang lebih. Tapi kita batasi saja angka ini menjadi 200 transaksi dalam satu gerai dalam satu hari. Dan kemudian, sisa dari pembulatan yang ada itu adalah sebesar Rp300. Jadi yang didonasikan adalah Rp300. Misalkan kita belanja dengan uang Rp50.000, kebetulan habisnya adalah Rp49.700, sehingga sisa Rp300. Dan itu akan kita donasikan. Itu terjadi setiap hari. Dalam satu hari ada 30 hari. Kalau kita hitung dalam per bulan. Kemudian kalau per tahun ada 12 bulan. Maka akan kita hitung. Yang pertama, kalau kita mendonasikan Rp300,
Rp300 setiap transaksi dalam satu gerai itu ada 200 transaksi. Maka 300 dikalikan 200 itu ketemunya 60.000 dalam satu gerai. Itu baru satu hari. Kemudian kalau satu hari itu mendapatkan 60.000, kita kalikan dengan banyaknya gerai yang ada, maka kita akan mendapatkan angka 1.116.000.000. Itu dalam satu hari. Karena satu bulan itu ada 30 hari, maka angka 1.116.000.000 saya kalikan dengan 30. Maka ketemu angka 33.480.000.000. Itu dalam satu bulan. Kemudian karena satu tahun itu ada 12 bulan, maka angka itu akan saya kalikan dengan 12. Maka ketemu 401.760.000.000. 401.760.000.000 itu dalam satu tahun. Sehingga uang yang Rp300 tadi, karena efek pembulatan dalam setiap transaksi belanja, kemudian itu diglobalisasi dalam 1.860 gerai yang ada di Indonesia, selama satu hari saja bisa mendapatkan angka 1.116.000.000. Satu bulan mendapat 33.480.000.000. Kemudian satu tahun hanya dengan donasi itu mendapatkan 401.760.000.000. Sehingga dari situ aplikasi dari sebuah kesalahan pembulatan bagi para ekonom dianggap sebagai suatu nilai tambah. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau ada orang yang korupsi sampai 401.760 juta. Jadi 401 miliar. Karena kita tidak pernah mendapatkan laporan. Untuk apa, Andi? Ada laporan yang resmi seperti apa. Nah, inilah yang kita itu bisa mengulik bagaimana aplikasi metode numerik terhadap kesalahan pembulatan pada sebuah aplikasi sistem perdagangan. Kemudian untuk selanjutnya, selain ada kesalahan secara pembulatan, ini juga ada kesalahan secara pemotongan. Jadi kesalahan pemotongan terjadi itu karena dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Sebagai contoh, suatu proses yang tak hingga diganti dengan proses hingga. Harusnya tak hingga masih ada suatu lanjutan, kemudian itu disederhanakan menjadi proses yang hingga. Sebagai contoh ini, perhitungan E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, plus X pangkat 3 faktorial, plus X pangkat 4 faktorial, kemudian masih berlanjut lagi. Nah, akan terjadi kesalahan jika persamaan tersebut di atas itu dipotong sampai kepada 2 faktorial saja. Sehingga nilainya itu akan berbeda dengan nilai eksak yang sesungguhnya. Inilah kesalahan dalam pemotongan di metode numerik. Selanjutnya, untuk mempelajari tentang hubungan antara nilai yang sudah ada dari nilai eksak, kemudian nilai perkiraan, dan juga kesalahan-kesalahan yang tadi sudah kita sampaikan di slide sebelumnya, maka ada suatu hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan, dan kesalahan, di mana hubungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk persamaan seperti pada slide ini. Jadi teman-teman bisa melihat suatu persamaan. Di sini ada P sama dengan P diberi tanda bintang, kemudian ditambah dengan E besar, E kecil. Di mana definisinya adalah untuk P itu adalah sebagai nilai eksak, kemudian P bintang itu nilai perkiraan, kemudian E besar, E kecil ini adalah kesalahan terhadap nilai eksak. Di mana indeks E menunjukkan bahwa kesalahan dibandingkan terhadap nilai eksak. Dari bentuk persamaan di atas, maka didapat bahwa kesalahan adalah perbedaan antara nilai eksak dan perkiraan. Sehingga secara simpel, statement yang terakhir ini teman-teman yang harus diingat. Jadi, kesalahan adalah perbedaan antara nilai eksak dan perkiraan. Untuk kesalahan relatif dapat diberikan hubungan pada rumus seperti yang ada di slide ini. Ini adalah hubungan
dari epsilon A, kemudian ada P bintang N plus 1 dikurangi dengan P bintang pangkat N dikalikan 100%, di mana epsilon adalah kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik. Kemudian P bintang itu adalah nilai perkiraan terbaik. Jadi nilai perkiraan terbaik akan punya sebuah kesalahan dalam persentase persen, di mana A adalah menunjukkan bahwa kesalahan dibandingkan terhadap nilai perkiraan. Jadi kesalahan itu nanti akan dikomparasikan terhadap nilai perkiraan yang ada. Di dalam metode numerik sering dilakukan pendekatan secara iteratif. Jadi pada pendekatan tersebut diperkirakan sekarang dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Dalam hal ini kesalahan adalah perbedaan antara perkiraan sebelumnya dan perkiraan yang sekarang. Dan kesalahan relatif diberikan dalam bentuk persamaan seperti yang ada di bawah ini. Yaitu epsilon A sama dengan P bintang N plus 1 dikurangi dengan P bintang pangkat N dibagi dengan P bintang N plus 1. Di mana P bintang N ini nilai perkiraan pada iterasi ke N, dan kemudian P bintang N plus 1 nilai perkiraan pada iterasi N plus 1. Sehingga nanti ini bisa kita buat dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, pengukuran panjang jembatan dan pensil menghasilkan angka 9.999 cm. Itu untuk jembatan. Kemudian yang pensil adalah 9 cm. Apabila panjang benar atau eksak yang sebenarnya, berdasarkan pengukuran yang real, yang sebenarnya itu adalah 10.000 cm untuk jembatan dan 10 cm untuk pensil, maka hitung kesalahan absolut dan relatif. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama dulu, kesalahan absolut. Dari sebuah jembatan, nilai E-nya sama dengan 10.000 dikurangi dengan 9.999 sama dengan 1 cm. Kemudian untuk pensil, nilai E-nya juga 10 dikurangi 9, ketemulah angka 1 cm. Tapi sama-sama 1 cm pada jembatan itu akan berbeda dengan 1 cm yang ada pada pensil. Sehingga diberikan relativitas atau perbedaan itu dalam kesalahan relatif pada jembatan dengan rumus epsilon E sama dengan E dibagi dengan P dikalikan 100%. Di mananya E adalah 1 cm tadi, kemudian dibagi dengan 10.000 dikalikan 100%. Maka ketemu angka 0,01%. Tetapi pada pensil yang kita tahu, E sama dengan epsilon sama dengan E dibagi dengan P. Maka kita masukkan angkanya 1/10 dari 10 dikalikan dengan 100. Maka dapatlah 10%. Sama-sama mempunyai nilai 1 cm pada jembatan, kemudian 1 cm pada pensil, tetapi secara relativitas kesalahan, dia mempunyai persentase yang berbeda. Pada jembatan ketemu 0,01%, kemudian pada pensil ketemu 10%. Dari contoh soal yang sudah kita bahas tadi, contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua kesalahan adalah sama, yaitu 1 cm, tetapi kesalahan relatif pensil jauh lebih besar. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengukuran jembatan memberikan hasil yang baik atau memuaskan, sementara hasil pengukuran pensil tidak memuaskan. Itu sebagai kesimpulannya. Demikian rekan-rekan mahasiswa semuanya, pembelajaran tentang metode numerik dengan tema kesalahan dan error, dan juga ada beberapa contoh perhitungan yang sudah kita pelajari. Semoga bisa menambah pemahaman kita pada ilmu metode numerik. Mari pembelajaran pada sesi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.